Sehingga kita peroleh, ini matriknya tadi sudah kita ketahui adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan matrik 0, min 1, min 1, 0. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita kalikan aja perkalian matrik baris kalikan dengan kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Transformasi Geometri, dimana pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan matriks transformasi. Nah, dimana untuk matriks transformasi sendiri ini bisa merupakan komposisi dari setiap transformasi, bisa antara refleksi, bisa refleksi dan rotasi, bisa dilatasi dan rotasi, maupun yang lainnya. Oke, di video kali ini kita akan fokus bagaimana cara menentukan matriks transformasi tunggal dari komposisi beberapa transformasi. Oke, langsung saja di sini kita akan coba membahasnya dari soal yang pertama terlebih dahulu, di mana di sini kita disuruh menentukan matriks transformasi tunggal dari hasil dua buah refleksi. Di mana refleksi yang dilakukan, yang pertama refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian yang kedua refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, terus bagaimana caranya? Untuk dapat mengerjakannya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus ingat terlebih dahulu matriks terhadap Y sama dengan min X itu apa, kemudian matriks terhadap Y sama dengan X itu apa. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Misalkan kita akan tuliskan matriks apabila pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Kita singkat dia dengan M, Y sama dengan min X. Di mana ini matriknya itu adalah 0, kemudian min 1, kemudian min 1, dan juga 0. Nah, ini kalau refleksi dilakukan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian yang kedua, jika refleksinya ini dilakukan terhadap garis Y sama dengan X, berarti matrik refleksinya itu adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian yang di sini ditanyakan adalah matriks transformasi tunggal. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi matriks transformasi tunggal itu artinya kita mencari matriks dari hasil refleksi terhadap Y sama dengan min X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, hati-hati di sini. Jadi refleksi ataupun transformasi yang kedua itu dituliskan di depan. Jadi karena di sini yang pertama itu adalah Y sama dengan min X, kemudian yang kedua itu Y sama dengan X, maka untuk matriknya penulisannya adalah matrik yang direfleksi terhadap Y sama dengan X-nya itu diletakkan di depan malah di sini. Jadi M, Y sama dengan X, baru kemudian matrik M, Y sama dengan min X. Sehingga kita peroleh, ini matriknya tadi sudah kita ketahui adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan matrik 0, min 1, min 1, 0. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita kalikan aja perkalian matrik baris kalikan dengan kolom. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, 0 kali 0 tambah 1 kali min 1 adalah min 1. Kemudian 0 kali min 1, 0, tambah 1 kali 0 adalah 0. Kemudian kita berpindah ke baris kedua, 1 kali 0 tambah 0 kali min 1 adalah 0. Terakhir adalah 1 kali min 1 tambah 0 kali 0 adalah min 1. Nah, ini adalah matrik transformasi tunggal dari komposisi refleksi terhadap Y sama dengan min X dilanjutkan terhadap Y sama dengan X. Kemudian kita akan coba contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua ini kita gabungkan dia dengan rotasi.
Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya sama, bahwa kita harus bisa menentukan matrik terlebih dahulu dari setiap transformasinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pertama dia itu dilakukan refleksi terhadap garis X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 itu apa? Garis X sama dengan 0 itu dia tidak lain adalah sumbu Y. Jadi ini tuh sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Maka kita bisa menuliskan matriknya, matrik dari garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, itu matriknya elemennya adalah min 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1. Nah, ini adalah matrik pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya kita singkat R, yaitu R itu adalah hasil rotasi, di mana matrik rotasi itu kita ingat yang pertama adalah cos theta, di mana tetanya di sini 180, maka di sini adalah cos 180. Kemudian berikutnya adalah min sin 180. Kemudian di sini adalah sin 180. Berikutnya adalah cos 180. Nah, tinggal kita menentukan nilai dari cos 180 itu berapa gitu ya. Nah, nilai dari cos 180 itu adalah min 1 gitu ya. Karena cos 180 itu artinya kan 180 tambah 0. Cos 0 itu adalah 1. Tapi karena 180 itu terletak di kuadran 2, maka ini negatif 1. Kemudian kalau sin 180 dia adalah 0, ini adalah 0, kemudian cos 180 itu adalah min 1. Sehingga dapat kita simpulkan matrik tunggalnya, kita singkat matrik tunggalnya itu dengan M, di mana dia adalah hasil perkalian. Nah, karena di sini yang pertama itu refleksi, kemudian yang kedua itu adalah rotasi, maka matrik yang dituliskan adalah matrik rotasi yang terlebih dahulu, baru dikalikan dengan matrik pencerminan terhadap garis X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh matrik tunggalnya. Untuk matrik rotasinya barusan adalah min 1, 0, 0, min 1. Kemudian untuk matrik refleksinya itu adalah min 1, 0, 0, 1 gitu ya. Kemudian maka hasil perkalian matriknya tinggal kita kalikan aja. Baris kita kalikan dia dengan kolom gitu ya. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, itu diperoleh 1, kemudian ini adalah 0, kemudian 0 baris kedua dikalikan dengan kolom pertama itu adalah 0, terakhir adalah 0 kali 0 ditambah min 1 kali 1 adalah min 1. Nah, maka ini adalah matrik transformasi tunggal dari komposisi refleksi yang dilanjutkan rotasi sejauh 180 derajat. Jadi perbedaannya kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan matriks, itu matrik yang dituliskan di awal itu adalah matrik yang terakhir ya, transformasi yang kedua yang dilaksanakan. Jadi kalau di sini yang pertama itu pencerminan terhadap garis X sama dengan 0, baru setelah itu rotasi yang dilakukan sejauh 180 derajat. Nah, matriknya yang dituliskan adalah rotasinya dulu baru pencerminannya. Begitupun dengan kasus yang pertama tadi. Jadi di sini yang kedua terlebih dahulu. Ini kan yang kedua nih. Kemudian baru dikalikan dengan yang pertama. Oke, itulah pembahasan terkait dengan bagaimana cara menentukan matrik dari transformasi tunggal yang terdiri dari beberapa komposisi transformasi. Kemudian silakan di sini masih ada kasus nomor 3 dan kasus nomor 4. Ini bisa dicoba untuk matriksnya kira-kira seperti apa. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan komposisi pada transformasi, tentunya mau secara matrik maupun secara geometri dapat teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.